Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Samsudin STMT, dosen tetap Prodi Teknik Industri, nomor NUPTK 0554-264-313-0103, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan salah satu mata kuliah inti yang saya ampu di Prodi Teknik Industri sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diunggah pada video PPD UKTPT, yaitu RPS mata kuliah Ergonomika 2 yang diajarkan di semester 4. Bobot mata kuliah ini 3 SKS dengan kode mata kuliah TIER 401 yang mana terdiri dari 16 pertemuan. 14 pertemuan adalah pembelajaran dan 2 pertemuan sisanya adalah UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis faktor-faktor ergonomi yang mempengaruhi kinerja manusia dalam sistem kerja, melakukan pengukuran dan evaluasi kondisi lingkungan kerja serta beban kerja menggunakan metode yang tepat, merancang solusi ergonomis untuk stasiun kerja, dan menyusun rekomendasi perbaikan sistem kerja berdasarkan hasil analisis ergonomis. Mata kuliah Ergonomika 2 mendukung pencapaian 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu CPL 3, menguasai konsep teoritis sains alam dan sains sosial, aplikasi matematika dan sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa engineering fundamental yang diperlukan untuk analisis serta perancangan sistem terintegrasi. CPL 6 mampu mengaplikasikan keahlian di bidang industri maupun usaha atau teknopreneur, serta memanfaatkan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. CPL 7 mampu merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar dari berbagai batasan multi aspek yang realistis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal maupun nasional dengan pandangan global di bidang teknologi industri. Dari CPL tadi, kami breakdown ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang disetujui Kaprodi ada 3, yaitu CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep desain kerja ergonomi, termasuk fisiologi kerja dan interaksi manusia-mesin dalam sistem kerja kompleks. CPMK 2, mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode studi gerakan, suatu pekerjaan, ergonomi gerakan dan waktu baku, pengukuran waktu kerja, penyesuaian dan kelonggaran, stopwatch time study, dan kecukupan data dan peta-peta kerja. Kemudian CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan desain tata letak tempat kerja serta peralatan kerja yang lebih ergonomis berdasarkan prinsip keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan kerja. 14 materi pembelajaran mata kuliah Ergonomika 2 setelah dikurangi 2 pertemuan untuk UTS dan UAS adalah: pertama, pengantar Ergonomika 2 dan review konsep dasar; kedua, sistem manusia mesin dan interaksinya;
Ketiga, biomekanika kerja. Keempat, metode analisis postur kerja dengan reba. Kelima, metode analisis postur kerja dengan ruler. Keenam, beban kerja fisik dan pengukuran denyut nadi. Ketujuh, beban kerja mental dan neuroergonomi. Kedelapan, mengukur tingkat kebisingan. Kesembilan, mengukur intensitas cahaya. 10. Antropometri lanjutan untuk perancangan. 11. Ergonomi partisipatif dan metode Prisma 1. 12. Implementasi metode Prisma 2. Ke-13. Ergonomi kognitif dan human error. Dan ke-14. Konsultasi proyek akhir dan review UAS. Mengenai delivery atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu metode pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, LMS, dan online. Yang kedua, pendekatan pembelajaran dilakukan dengan student center learning, yaitu mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran digunakan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, problem based learning, project based learning, praktikum, presentasi, dan penugasan. Kemudian, tujuan pembelajaran menghubungkan teori dengan praktik untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ergonomi dan K3. Interaksi dosen dan mahasiswa atau interaction itu dilakukan pertama interaksi di kelas. Di sini dengan tanya jawab, diskusi, dan presentasi untuk memperdalam pemahaman konsep. Kedua, interaksi di luar kelas melalui LMS dan konsultasi untuk mendukung pembelajaran secara fleksibel dan berkelanjutan. Ketiga, aktivitas kolaboratif, kerja kelompok untuk membangun sinergi, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas bersama. Yang terakhir, keempat, hasil yang diharapkan adalah berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan menghasilkan solusi yang inovatif. Mengenai penilaian asesmen dan bobot penilaian, dilakukan penilaian formatif, yaitu dilakukan dengan cara kuis, tugas atau proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap. Kemudian penilaian sumatif, yaitu penilaian dilakukan dengan UTS dan UAS. Untuk pembobotan penilaian, absen diberikan skor 10%, tugas dan sikap 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Total penilaian menjadi 100%. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-9, yaitu pengukuran intensitas cahaya sebagai salah satu implementasi pembelajaran dalam mata kuliah Ergonomika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita bertemu kembali, ya. Kita akan membahas tentang intensitas cahaya. Karena cahaya itu tidak lepas dari kegiatan kita di industri dimanapun. Kemudian seperti biasa, sebelum kita memulai mata kuliah, kita membaca ayat suci Al-Quran. Hari ini kan hari Jumat, ya, kita baca surat Al-Kahfi ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. Jangan lupa ta'awuz dulu. Baik, kita mulai. Saya Ridho. Miftahul Umar. Hadir, Pak. Saya akan mundur dulu sedikit, mengingatkan mata kuliah sudah kepada diatur penulis.
tentang kebisingan. Untuk kebisingan ada standarnya, bukan berarti ruang kerja itu harus sepi. Kalau sepi sunyi sama sekali nggak ada suara ya, tapi ada standar yang standar ini aman untuk manusia, sehingga manusia tidak terkena PAK, ya, penyakit akibat kerja. Berapa standar yang diperbolehkan? 85 desibel, ya, 85 desibel. Nah kemudian kalau kita kerja di pabrik, pasti di sana ada kebisingan, ya, apalagi pabrik-pabrik yang ada alat-alat las, ya, alat-alat berindar dan lain-lain itu bising, ya. Nah sekarang kalau ada kebisingan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu ada beberapa, ya, cara agar kita tetap aman, karyawan bisa tetap aman di dalam bekerja. Kita bisa antisipasi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Membangun peredam, Ya, memberikan peredam pada dinding-dinding ruangan, ya, entah itu office atau ruangan yang kita perlukan dengan peredam. Yang kedua, air plat atau air mum. Nah untuk menentukan APD yang digunakan nanti, itu tidak sembarang APD kita langsung ambil untuk kita pakai, ya. Tapi ada hitung-hitungannya, ya, ada hitung-hitungannya. Misalnya, ya, kalau suatu ruangan tingkat kebisingan 100, 15 desibel. bagaimana 15? Dari 45 dikurang 100 desibel. Ya, jadi tingkat kebisingan dikurangi angka aman, ya, itu 45 desibel, berarti 15 desibel. Ya. Kita mengukur pencahayaan, ya. Yang pertama, memudahkan pekerja melihat objek kerja secara jelas, ya, dengan pencahayaan yang baik, yang optimum, ya, tidak kurang, tidak lebih. Itu akan mempermudah pekerja itu melihat objek kerja. Yang kedua, mengurangi kesalahan kerja. Gimana? Ini dengan pencahayaan yang baik, ya, maka nanti pekerja bisa bekerja dengan minim kesalahan. Kalau gelap ya susah, ya. Orang kerja biasanya bisa salah-salah. Kalau saya ambil yang merah, ambil yang kuning dan lain-lain. Jadi mengurangi kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Otomatis, ya, karena waste itu kecil, maka yang rusak sedikit. Efeknya apa? Produktivitas meningkat. Ya. Yang keempat, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Nah, dengan pencahayaan yang optimum di tempat kerja, pencahayaan yang benar dan yang sesuai standar, itu nanti pekerja akan kerja dengan leluasa. Ya, kalau ada garis dilarang lewat di situ, misalnya garis apa? Garis portrait, ya. Kan ada kalau pegawai ya ada garis-garis, ya, garis yang portrait, garis yang panjang, ada garis orang, ada warna-warnanya. Nah, dengan pencahayaan yang cukup, maka orang atau pekerja bisa mudah, ya, mengenali di mana dia harus berjalan, di mana dia harus melakukan tindakan barang, ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, memberikan kenyamanan visual, ya. Dengan pencahayaan yang cukup, yang baik, ya, maka di sini kita akan nyaman, ya, melihat sesuatu barang, sesuatu benda, satu objek, ya. Contohnya kalau misalnya pencahayaan kurang, ya, kita kurang nyaman karena mengukur intensitas cahaya agar cahaya ini cukup untuk digunakan untuk bekerja. Orang pada mata, jadi penelitian tinggi, jadi mereka cukuplah 100 lap bisa lihat, tidak terpaparakan, tidak bersinggungan. 250 sampai 300. Nah, ruang kelas kita ini, ya, agar kita nyaman, ya, di dalam belajar, di dalam membaca, di dalam menulis, di dalam mendengarkan, dan nyaman kita bekerja di sini, maka standar SNI, ya, mensyaratkan 250 sampai 300. Kita lihat yang paling tinggi di sini pemeriksaan komponen kecil. Di situ sampai 1.500, sampai 2.000 belum. Itu sama sekali. Kenapa? Benda-benda yang akan diperiksa itu kecil-kecil. Ya, ini banyak perusahaan-perusahaan kabel misalnya, ya, elektronik, komponen-komponen elektronik ini perlu. Jadi biasanya yang menggunakan cahaya ya orang-orang QC. Dalam memeriksa itu warna, bentuknya, ya, karena kecil dia perlu cahaya yang cukup.
Nah, bagaimana cara kita mengukur intensitas cahaya? Yang pertama, kita menentukan data yang akan kita ukur. Contohnya ruangan. Misalnya kita mengukur ruangan kerja, tempat kerja. Pertama kita lihat ya parameternya, ya panjang. Kita ukur panjangnya, kemudian lebar, kemudian tinggi, ya tinggi ruangan, kemudian tinggi meja kerja, terus lampu dipasang di mana, lampu ditempel di papan atau digantung, itu beda, ya. Kemudian intensitas cahaya yang dibutuhkan. Ini kita tentukan dulu. Ya. Setelah ini kita tentukan, baru kita tentukan langkah kedua yaitu menghitung flow index. Ya. Flow index itu rumusnya ini kita lihat K sama dengan L kali W, ya, length panjang kali W, wali lebar dibagi H, H itu tinggi lampu. Ya. Menunjukkan titik periksa, ya, titik untuk mengukur intensitas ya di satu ruangan. Kalau kita mengukur cuma satu titik, ini tidak mewakili ukuran kita. Tapi dengan kita mengukur beberapa titik, ini bisa mewakili semua intensitas cahaya di ruangan ini, ya, di suatu ruangan atau ruangan kerja. Misalnya, indeks kita di bawah 1, maka untuk akurasi 5% kurang lebih, itu kita perlu 8 titik pengukuran. Ya, 8 titik pengukuran satu ruangan. Kalau akurasinya 10%, ya, akurasinya 10%, itu cukup 4 titik, ya. Dan seterusnya. Ini cuma tergantung kepada flow index. Nah, flow index ini tergantung kepada lebar, panjang dan tingginya ruangan. Ya. Nah, setelah kita menemukan flow index, maka kita dapat nih titik-titiknya nih, ya, titik-titik untuk mengukur intensitas cahaya di ruangan. Di titik itu, ya titik 1, titik 2, ini ruangan ya. Kita bagi, bisa tadi kalau indexnya misalnya berapa? Ya, di bawah 1, tadi kan 8. Ya, dan indeks di bawah 1 kan 8 ya. 8. Maka satu ruangan itu kita bagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah titik-titik untuk mengukur intensitas cahaya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Ini Pak, sama bagaimana cara kita untuk mengukur titik itu Pak? Nah, ini kan kotak. Ya. Kita meletakkan alatnya di mana? Apa di pinggir, ini pinggir kanan, di tengah-tengah atau di mana? Ya. Jadi untuk mengukur intensitas cahaya itu posisinya, ya, dari titik 1 misalnya ya, kita tinggal tarik diagonal, garis diagonal, maka di sini alat kita letakkan. Ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita temukan titik-titik tadi, ya, kita buat tabel agar kita nanti mempermudah ya mengisi setiap langkah-langkah ya, menentukan intensitas cahaya di satu titik itu. Kita buat tabel seperti ini. Ya, bisa di sini titik ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya. Ini pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3, ini jumlah dan ini rata-rata. Nah, jumlah dari rata-rata dibagi dengan titik ukur, maka itulah intensitas cahaya satu ruangan. Ya. Jelas sampai di sini? Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sekarang kita coba diskusi bagaimana caranya mengukur intensitas cahaya di ruangan kelas, ruangan kita sekarang. Jadi pertanyaannya, apakah ruangan kelas kita ergonomis? Kita bisa jawab, ya, dengan diskusi yang akan kita lakukan. Ya baik, langkah awal untuk menghitung intensitas cahaya kelas kita ini adalah kita ketahui dulu parameternya. Ya, ini ukuran ini, ruangan ini ya sudah ada, ini sudah saya masukkan di sini. Lebar panjang ruangan kelas kita ini adalah 7,8 meter. Lebarnya 7,6 meter. Ya, tingginya itu 3,38 meter. Tinggi meja 0,75, ini standar untuk orang Indonesia. Maka
Satu dipasang di plafon, ya, nempel di plafon. Saya perhatikan intensitas saya dibutuhkan sesuai SNI tadi, ya, intervalnya adalah 250 sampai 300. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung DOM indeks. DOM indeks itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita gunakan rumus DOM indeks yang tadi. Nah, ya, jika DOM indeks sama dengan L kali W dibagi HM, ya, buka kurung L ditambah W tutup kurung. Ya. Baik, siapa yang bersedia menghitung ini? Silakan. Datanya sudah jelas tadi. Silakan. Oke, silakan. Nah, ini perhatikan, ya. Kita diskusi, nanti kalau yang salah jadi diinstruksi. Ya. Datanya, ya, kita buka lagi. Datanya adalah, nah ini dia datanya. Ya, silakan dihitung. Dengan data seperti itu, berapakah ROM indeks ruangan ini? Ya, bisa ditulis K sama dengan, ya, L dikali W, L dikali W, K, oke, langsung tinggal diisi, ya. Tinggal diisi, L-nya adalah berapa? Oke, berapa ROM indeksnya? 1,46. Gimana ya, guys? Betul? Betul. Oke, ya, kita lanjutkan. Ya, kita lihat. Jika ROM indeksnya itu 1,46, ya, berapa titik? Berapa titik tersebut? Caranya gampang, kita lihat di tabel, ya, kita lihat di tabel 1,46, artinya dia ada di antara 1 dan 2. Berapa titik? 9 untuk akurasi 10%, 18 untuk akurasi 5%. Ya, ini kebanyakan untuk latihan kita, diskusi kita gunakan yang 9, ya, yang 9. Ini 9 titik, ya. Ini log meter, ya. Tinggal kita buka, sebetulnya lokasinya ada titik itu adalah sensor. Ini ada tombol on off, ya, kita hitungkan di sini. Maka di sini sudah berjalan. Ada angkanya, ya, makin terang maka angkanya akan makin tinggi, ya, bisa dilihat, ya. Untuk mematikannya kita pencet on off. Nah, untuk latihan kita ada ada, ya. Nah, langsung di download aplikasi ini. Langsung di download aplikasinya. Sebetulnya untuk pengukuran alat-alat ukur yang kita gunakan harus terkalibrasi. Alat ukurnya harus dikalibrasi. Nah, untuk latihan kita nanti di praktek akan kita gunakan alat yang sebenarnya. Nah, sekarang untuk diskusi kita gunakan yang di HP. Walaupun belum dikalibrasi, ya, yang penting pemahamannya kamu bisa ambil. Oke, sekarang lakukan pengukuran, ya. Satu titik itu kita ambil 3. Kenapa 3? Kalau cuma satu pengukuran itu tidak mau ini. Ini 1 titik 3, ya, 1 titik 3 kali 9 berapa total? 3 kali 9 27. Berarti kita nanti punya 27 data. Sekarang silakan masing-masing titik diukur 3, ya, masing-masing titik 3. Nanti datanya dimasukkan ke dalam file Excel, ya. Nanti file Excelnya dikirim ke saya. Nanti akan saya tampilkan di monitor. Oke, silakan diukur. Hasil pengukuran yang sudah kalian lakukan, ya. Titik 1 pengukuran 165 lep. Titik kedua 173 lep. Titik ketiga pengukuran ketiga
ya 154 dijumlahkan 492, rata-ratanya 164 untuk titik 1 ya. Titik 2 245 ya, pengukuran kedua 264, ketiganya 246, jumlahkan 70 755, rata-rata bagi 3 ya, 355 bagi 3 pengukuran dapat 252. Nah ini semuanya sudah kita catat di sini ya. Kemudian kita lihat titik ukur yang ke-9, kita kan tadi dapat 1,4, berapa tadi? Kami indeksnya 1,46, maka kami indeksnya adalah 9 ya, untuk akurasi 100%. Kemudian kita jumlahkan ya, ini rata-rata kita jumlahkan, kita peroleh 2368 plus dari 9 kali 3 jadi 27 data. Nah, kita bagi 9 karena ada 9 titik ya, maka kita peroleh rata-rata pengukuran adalah 263 plus ya. Jadi itulah. Jadi intensitas cahaya di ruangan ini adalah 263 lux. Kesimpulannya, apakah ruang kelas kita ergonomis bila dari pencahayaan? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena itu sudah menggunakan 250 sampai 300. Ya, karena untuk ruang kelas tadi interval standar yang diberikan oleh SNI adalah 250 sampai 300. Di sini 263. Jadi masuk ke dalam standar ya, masuk ke dalam interval SNI. Ya, jadi pas kita ini ergonomis. Baik, ya. Itu yang kita bahas hari ini ya, pengukuran intensitas cahaya ya, gunanya juga apa untuk tempat kerja. Nanti bisa kalian implementasikan di tempat kerja masing-masing ya, atau di rumah ya, untuk ruangan tertentu yang membutuhkan pencahayaan yang cukup, kalau bisa itu. Baik, dari semua yang kita bahas dari awal sampai akhir ya, siapa yang bisa memberikan resume? Ya, silakan. Dengan kita bisa mengukur intensitas cahaya di suatu ruangan ini dapat membuat kita meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan resiko kerja, dan dapat memberikan kenyamanan secara visual. Ya, itulah yang bisa kita dapat. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti sama-sama kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada materi pengukuran intensitas cahaya. Melalui pembelajaran tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mencapai CPL dan CPMK yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wa minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.